Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Indonesia Business Forum. Saya ingin ke pengamat perpajakan, Pak Justinus, apakah mungkin Anda punya masukan terhadap pemerintah untuk pengelolaan pajak ataupun juga pengelolaan utang? Ya, kalau kita lihat tren, tahun 2018 utang sudah tumbuh negatif sebenarnya, 7% negatif. Artinya sudah ada penurunan porsi utang dalam APBN kita. Ini berarti ada trade off dengan kemandirian kita itu dari penerimaan perpajakan. Kalau kita bandingkan 2015, porsi penerimaan pajak pada APBN itu baru 74%. Nah sekarang ditargetkan 83%. Artinya kita semakin mandiri sebenarnya. Kalau pajak semakin baik, tentu utang juga seharusnya tidak relevan lagi atau porsinya bisa dikurangi. Nah, apa yang bisa dilakukan? Saya kira pasca amnesti ini semua sudah terbuka sekarang. Sudah ada undang-undang tentang akses informasi keuangan. Semua sudah terbuka, tidak ada alasan untuk tidak bisa mengakses itu. Nah sekarang tinggal bagaimana sistem IT di Ditjen Pajak itu segera dibenahi supaya mumpuni sehingga bisa mengcapture potensi yang ada termasuk untuk menghadapi challenge dari digital ekonomi dan lain-lain. Nah saya kira itu yang penting. Lalu yang kedua, belanja semakin diperbaiki, berkualitas, supaya meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Karena kalau belanja semakin baik, saya kira willingness to pay juga akan semakin tinggi. Baik, terima kasih Pak Justinus. Pak Fuad, singkat saja. Ya, saya masih melihat bahwa penggunaan utang SBN itu tidak produktif sekarang ini karena tidak semuanya digunakan untuk belanja modal, masih banyak yang dipakai untuk konsumsi. Kita kalau kredit utang di bank bilang buat konsumsi juga ditolak sama bank harusnya karena tidak takut nggak bisa bayar. Kalau sebagian dipakai untuk infrastruktur, infrastrukturnya itu masih terlalu banyak pembangunan itu di perkotaan kayak LRT, MRT sebagainya yang itu adalah mahal yang nikmati juga orang-orang kota dan itu pun mulai sepi penggunaannya. Jadi terlalu mewah untuk mobil pribadi ya, hanya kan orang-orang kecil motor segala nggak bisa, orang lewat jalan kaki sekarang nggak bisa mahal. Sekarang itu pun sekarang mahal sudah mulai pada kembali misalnya di Pantura balik lagi ke Pantura sekarang jalan biasa bukan tol. Jadi infrastruktur selain perkotaan itu juga terlalu mahal. Kalau dipakainya untuk BPJS segala itu BPJS mestinya dari uang pajak dan itu pun nggak boleh nunggak, penting itu BPJS karena itu rakyat kecil itu aja nasihat saya. Baik, silakan Pak Misbakun singkat saja. Saya ingin menyampaikan bahwa orang kalau melihat bahwa pemerintah berhutang dalam membangun infrastruktur dan kemudian langsung ingin suddenly mendapatkan manfaat, itu adalah sebuah upaya misleading perception, saya bilang. Persepsi yang agak kurang harus ditempatkan pada proporsinya. Karena apa? Pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan tol dan sebagainya itu selalu ada time lag, selalu ada time lag, ada delay time untuk kemudian di-capture menjadi sebuah pertumbuhan. Ada waktu kemudian, inilah yang kemudian masyarakat kurang bisa memahami dan banyak pengamat salah mempersepsikan. Karena apa? Waktu yang diperlukan hasil dari pembangunan itu, inilah yang akan nanti menjadi bukti ke depan. Program pemerintahan Pak Jokowi berikutnya itu adalah setelah membangun infrastruktur, bagaimana mengisi konten infrastruktur itu, sehingga apa? Pertumbuhannya akan terus continue, berkesinambungan, dan ini akan mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara jangka panjang dan terus berkelanjutan. Baik, silakan Pak Faisal. Mungkin tantangan ke depannya adalah transformasi struktur perekonomian yang in favor of peningkatan kemampuan kita dalam membiayai pembangunan, utamanya pajak. Nah, saya meminjam data yang diolah oleh Pak Justinus Prastowo, 30%-an pajak itu berasal dari industri manufaktur. Tolong koreksi kalau saya salah ya Mas. Nah, industri manufaktur share-nya kepada PDB turun terus. Nah, jadi bagaimanapun ya lebih sulit meningkatkan pajak kalau basisnya sudah seperti itu. Nah, oleh karena itu paradigma ke depan barangkali ayo kita genjot industrialisasi sampai bisa mencapai kembali 25% setidaknya. Kalau negara-negara lain 30-an, kita pernah 29 ke 29 lah, tidak perlu sampai 40 seperti China. Nah kalau sudah begitu insya Allah mandiri, pekerja sektor formalnya makin banyak, yang dipajaki juga makin banyak dan sebagainya dan sebagainya. Baik. Terima kasih Pak Faisal Basri, terima kasih Pak Fuad Bawazir, terima kasih juga Pak Misbakun dan juga Pak Justinus. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Indonesia Business Forum kali ini. Saya Tisa Novendi undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.